Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini, saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada TWR, yang kedua ada GAA, dan yang ketiga ada ISAT, dan yang keempat ada EXL. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah TWR atau saham Menara Nusantara Tbk. Di sini untuk TWR sendiri, saya lihat lebih cenderung akan segera menguji supportnya di kisaran harga 970. Untuk titik resistennya berada di kisaran harga 1110 dan sampai dengan 1120. Bagi teman-teman yang sudah sempat beli TWR di harga bawah, saya harapkan sudah sempat taking profit sewaktu TWR ini berhasil menyentuh resistennya. Ini di tanggal 27 sampai 30 November ini. Karena saya lihat dari pergerakan candle ini sudah cenderung mengalami pelemahan, itu terlihat dari tanggal 27 sampai tanggal 1 ini confirm dia akan melemah. Jadi saya harapkan teman-teman yang sudah punya posisi sudah taking profit dulu. Nah, bagi yang belum punya posisi bisa wait and see di area support terdekat di 970. Di sini saya lihat sangat besar peluangnya untuk TWR akan menguji support di 970. Untuk bandar detektor hari ini, bandar masih melakukan distribusi besar. Untuk stok RSI sendiri di sini sudah berada di area jenuh jualnya. Dan untuk indikator MACD di sini masih terlihat mengalami pelemahan. Untuk pergerakan asing sendiri, di sini asing terlihat keluar pada saham ini dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Untuk volumenya sendiri, volume hari ini tidak begitu besar. Jadi besok kemungkinan besar ini TWR ini akan mengalami rebound karena sudah menyentuh area support di 970. Itu untuk analisa saya untuk TWR. Jadi peluang besar dia akan rebound setelah menyentuh area 970. Jadi teman-teman patut amati area 970 di support terdekatnya untuk masuk pada saham TWR. Karena di sini untuk stok RSI sendiri sudah dia jenuh jual. Jadi jika dia mendekati area support dan stok RSI jenuh jual, biasanya harga itu akan mantul dulu. Paling tidak itu ke area MA 50 ke harga 1020. Itu untuk area terdekat pemantulannya kenaikannya. Jika berhasil lewat baru dia akan ke 1110 sampai 20. Jadi untuk TR saya lebih sarankan untuk wait and see dulu di area 970 kita amati. Jikalau nanti area 970 ditembus, maka teman-teman bisa tunggu di kisaran harga 830 sampai 840 di area sini. Jadi untuk saat ini saya lebih menyarankan wait and see dulu pada saham TWR di level support. Yang pertama di 970, yang kedua di 830 sampai 840. Untuk TWR. Selanjutnya yang kedua adalah GIA atau Garuda Indonesia. Oke, untuk Garuda Indonesia ini terlihat dia sedang berusaha menguji resisten di kisaran harga 480 sampai 490. Dan untuk support paling dekatnya itu di kisaran harga 375 untuk Garuda Indonesia. Untuk next resistennya di kisaran harga 550 sampai 560. Untuk bandar detektor sendiri hari ini secara rata-rata, ini tanggal 14 teman-teman, bandar melakukan akumulasi dengan jumlah sedikit.
Nah, untuk stok RSI sendiri, di sini dia terlihat cenderung akan mengarah ke bawah kembali. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya posisi masih layak hold saham ini, mungkin teman-teman ada yang beli di harga bawah di kisaran harga 280-an. Level yang patut teman waspadai adalah di support 375. Jika dia nanti ditutup di bawah 375, sebaiknya taking profit dulu. Karena ada kemungkinan dia akan bisa balik lagi ke harga 280-an lagi. Jika support 375 ini ditembus oleh Garuda Indonesia. Tapi selama masih di atas support 375, masih layak hold dengan targetnya yang terdekat di 480 sampai 490 dan untuk next targetnya di 550 sampai 560. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk ke saham GIA, amati area terdekatnya itu adalah di sekitaran MA10 sampai MA20. Jikalau nanti dia tidak sampai menguji supportnya, teman-teman bisa amati di moving average 10 sampai moving average 20 di kisaran harga 430 sampai dengan 405. Sorry, maksud saya 405 sampai 430. Area itu dulu. Jika menyentuh area kisaran 405 sampai 430 ini GIA atau Garuda Indonesia ini rebound, teman-teman bisa masuk dengan taking profit di 480 sampai 490 yang terdekat. Apabila dia berhasil breakout, teman-teman atur taking profit di 550 sampai 560. Jadi untuk saat ini kita tunggu koreksi sehat dulu dari Garuda Indonesia. Melihat dia sudah naik cukup banyak, jadi harusnya ada koreksi. Paling tidak itu di MA10 di kisaran 430 sampai dengan 405 itu. Jika masih tertembus MA10 dan MA20, teman-teman bisa tunggu supportnya di 375. Jadi untuk saat ini bagi yang belum punya posisi di Garuda Indonesia bisa wait and see dulu di area 405 sampai 430 untuk area terdekatnya. Lalu jika tertembus tunggu di support 375. Nah, untuk teman-teman yang sudah beli Garuda Indonesia di harga bawah di kisaran harga 280, ini level yang patut diwaspadai adalah di support 375. Apabila ditutup di bawah level itu, ada kemungkinan saham Garuda ini bisa balik ke 280-an lagi untuk harganya untuk jangka pendeknya. Tapi kalau untuk jangka panjang ini secara tren dia sudah membentuk uptrend kembali karena dia sudah berada di atas MA 200. Dan untuk volumenya sendiri, volume penjualan hari ini tidak begitu besar. Untuk asing juga terlihat keluar dengan jumlah sedikit. Tapi di sini asing sudah masuk banyak tanggal 3 Desember. Tanggal 3 ini. Di asing baru keluar sedikit, sedangkan tanggal 3 ini asing sudah masuk banyak. Nah, untuk MACD sendiri di sini sangat rawan sekali jika sampai adanya persilangan di sini di garis biru dan merahnya. Kemungkinan itu salah satu konfirmasi bahwa saham Garuda Indonesia ini akan mengalami pelemahan. Dari kolomnya ini juga terlihat mulai menurun. Jadi untuk MACD ini jika sampai besok ditutup dengan candle merah kembali, kemungkinan confirm Garuda Indonesia bakal melemah dulu, pelemahan sehat. Paling nggak ke 405 sampai 430 area terdekat. Jika berhasil ditembus, maka kita wait and see di support 375. Harusnya di support 375 dia berhasil rebound untuk Garuda Indonesia. Jika teman-teman sudah punya posisi 280, bisa pertimbangkan taking profit jika ditutup di bawah support 375. Itu untuk Garuda Indonesia. Saya lebih menyarankan untuk wait and see dulu di area-area yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, yang keempat adalah ISAT.
Oke, saham Indosat ini hari ini naik cukup banyak. Dia sudah berhasil breakout dari resisten 3.100 sampai 3.110. Dan saya lihat untuk next targetnya itu di kisaran sini. Next targetnya di 3.900 sampai 3.910 untuk next resistance. Baru setelah itu jika berhasil lewat baru bisa ke 4.280 sampai 4.290 untuk resistennya dari Indosat. Jadi untuk Indosat ini karena dia sudah breakout, di sini berpeluang besar untuk menguji next resistance di 3.900 sampai 3.910. Untuk indikator stok RSI sendiri di sini sudah berada di area jenuh beli. Jadi rawan koreksi untuk Indosat. Sedangkan untuk bandar detektor sendiri hari ini bandar akumulasi besar. Asing hari ini terlihat keluar dari saham Indosat cukup besar. Untuk indikator MACD masih menunjukkan sinyal penguatan. Cuma untuk stok RSI sendiri di sini karena sudah berada di area jenuh belinya sangat rawan mengalami koreksi. Nah, jika kita lihat dari volume hari ini yang cukup besar, ditambah akumulasi bandar yang besar, cuma ini tidak didukung oleh pergerakan asing yang masuk. Jadi, kemungkinan ISAT ini bisa terkoreksi ke level resisten yang berhasil di breakout di 3.110 di 3.100 sampai 3.110. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk bisa tunggu di area 3.100 sampai 3.110 dengan target selanjutnya di 3.900 sampai 3.910. Melihat ini volumenya sangat besar untuk hari ini, saya perkirakan besok ini ISAT ini masih berpeluang untuk naik kembali. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk karena dia belum terlalu jauh dari harga breakoutnya di 3.100 sampai 3.110, teman-teman besok sudah bisa mulai masuk sebenarnya. Masuk bertahap jika dia koreksi sampai ke support 3.100 sampai 3.110, teman-teman bisa akumulasi. Karena dari volume hari ini dan bandar detektor yang masih akumulasi besar, harusnya besok Indosat masih berpeluang untuk naik lagi sebelum akhirnya dia mengalami koreksi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momen itu untuk masuk bertahap. Mulai besok sudah bisa masuk bertahap menurut saya untuk Indosat karena dia sudah berhasil breakout, volume perdagangannya besar, bandar juga akumulasi. Walaupun di sini terlihat asing pada kenaikan hari ini terlihat melepas saham ini. Tapi ini secara dari bandar detektor ini masih confirm dia akan menguat, dilihat juga dari volumenya. Harusnya besok menguat. Cuma ke 3.900 mungkin akan mengalami koreksi dulu baru naik ke 3.900. Saya takutnya nanti dia tidak sempat kembali ke 3.100 sampai 3.110 supaya teman-teman nggak kehilangan momennya, teman-teman bisa masuk bertahap. Jadi masuk bertahap dulu. Nanti jika dia koreksi teman-teman bisa tambah sahamnya. Jika tidak, teman-teman bisa atau taking profitnya di 3.900 sampai 3.910 untuk yang terdekat, nextnya di 4.280 sampai 4.290. Jadi untuk ISAT ini dari bandar detektor, volume, dan dari pergerakannya hari ini sudah berhasil breakout. Jadi besok kemungkinan masih menguat, dari MACD juga sinyalnya masih menguat. Cuma dari stok RSI ini karena dia sudah di area jenuh beli sangat rawan koreksi. Itu saja. Cuma secara overall Indosat ini sudah berhasil breakout, ya sudah
membentuk pola uptrendnya, cuma dia tidak akan langsung naik seperti ini. Pasti dia akan naik, lalu akan turun, lagi naik, seperti itu. Untuk besok, saya lihat masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan untuk Indosat. Jadi teman-teman bisa mulai entry besok secara bertahap di harga pembukaan besok, di hari Selasa. Selanjutnya yang keempat adalah saham XL. Oke, tunggu sebentar. Ini loadingnya cukup lama. Oke, sudah. Oke, untuk XL sendiri, ini dia sudah coba untuk menembus lagi nih resisten di 2580 di area sini. Kurang lebih di area sini, teman-teman. Nah, ini dia sudah coba menembus di 2580 sampai 2590. Untuk next targetnya itu di 3060 sampai 3070. Berbeda dengan Indosat yang di stok RSI-nya itu sudah jenuh beli. Di sini di XL ini stok RSI sudah jenuh jual, dan dia terlihat sudah mulai berhasil breakout dari resistennya di 2580 sampai 2590 di sini. Jadi XL ini berpeluang melanjutkan kenaikan karena terlihat dari momentum stok RSI yang sudah mendukung, terlihat juga bandar di sini akumulasi. Di sini mulai mengindikasikan penguatan setelah ini mengalami pelemahan lalu sideways. Nah, ini dia sudah confirm nih tanggal hari ini sudah confirm dia akan melanjutkan kenaikan. Untuk volumenya sendiri, volumenya hari ini cukup besar, tapi tidak sebesar volume di Indosat. Jumlah asing yang keluar juga tidak begitu banyak. Jadi untuk XL ini saya lihat besok masih cenderung akan mengalami penguatan dan mencoba ini ke resisten di 3060 sampai 3070. Jadi jaraknya ini masih cukup jauh. Bagi teman-teman, ini XL juga saya bisa sarankan untuk teman-teman untuk melakukan pembelian besok karena dia sudah berhasil breakout, didukung oleh momentum stok RSI-nya sendiri yang sudah jenuh jual dan ini sudah menyilang mulai mengarah ke atas. Memang di hari ini bandar tidak akumulasi besar seperti yang dilakukan di saham Indosat. Cuma di sini akumulasinya normal, jadi cukup banyak akumulasinya, volumenya juga cukup besar. Harusnya besok ini XL ini akan melanjutkan kenaikan dan mencoba menguji resisten di 3060 sampai 3070. Jadi bagi teman-teman yang belum masuk bisa mulai masuk besok bertahap. Untuk supportnya XL terdekat di 2400. Jadi teman-teman bisa masuk bertahap besok. Jika dia turun kembali ke support ini di 2400, teman-teman bisa akumulasi lagi. Tapi secara volume dan bandar tambah momentum stok RSI, saya optimis besok ini XL masih menguat lagi. Jadi teman-teman bisa masuk ke saham XL dengan target 3060 sampai 3070 yang terdekat. Bagi yang sudah beli di level support 2400-an, saham ini masih sangat layak di hold dengan atur taking profit di 3060 sampai 3070 untuk yang terdekat. Jadi untuk XL bisa beli besok
bagi yang sudah punya posisi di level support masih bisa layak hold. Untuk asing di sini keluarnya memang terlihat dia asing ini keluar terus di tanggal 27 November sampai tanggal 14 hari ini masih keluar, dia asing cuma terlihat masuk tanggal 11, masuk dengan jumlah sedikit. Tapi secara momentum ini Excel ini bagus karena dia, saya jelaskan tadi, stok RSI-nya sudah ini jual, volume besar, bandar detektor akumulasi, harusnya besok naik. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.